Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Ini lampu merah apa lampu hijau? Oh, lampunya hijau, tapi mati. Sorry, keputus. Jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Dan bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Kali ini saya menuju ke rumah seorang teman, seorang sahabat, dan seorang guru bagi saya, guru kehidupan. Kita ke rumahnya Mas Arief Rahutomo. Ya, bagi teman-teman yang mengikuti channel beliau, tentunya sudah nggak asing lagi ya. Namun bagi teman-teman yang belum pernah tahu, belum pernah kenal Mas Arief Rahutomo, dia juga punya channel, namanya channel kalau nggak salah Arief Rahutomo. Nanti saya taruh di sini nih ya. Kenapa saya mau ke sana? Karena banyak pertanyaan yang masuk mengenai mobil Almas ya. Jadi saya sendiri karena tidak memiliki Almas, atau belum tepatnya ya, belum memiliki Almas, makanya saya nggak bisa jawab terlalu banyak tentang mobil Almas. Ya sekedar mencoba punya teman, sekedar mencoba punya dealer gitu ya, untuk test drive dan lain-lain pernah sih. Cuman owning experience kan nggak dapet ya. Maka itu saya hari ini berkunjung ke rumah sahabat saya Mas Arief Rahutomo itu untuk meliput beliau yang telah memiliki Wuling Almas kira-kira kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun lebih apa ya? Ya kira-kira 1 tahun lah. Videonya pernah saya muat kok waktu dia test drive ya di tahun yang lalu. Oke, ikuti terus videonya ya teman-teman sampai selesai supaya nggak salah paham. Oke. Teman-teman, saya sudah berada di kediamannya Mas Arief Rahutomo. Seperti yang saya janjikan di pembukaan tadi, kita di sini nggak ingin bicara tentang vibrasi. Ini Mas Arief Rahutomo. Tentunya para subscriber saya yang sudah subscribe Mas Arief sangat familiar sekali dengan backgroundnya ya. Tapi ini drivernya sudah nggak ada. Tahun baru, penampilan baru Mas. Tahun 2021. Oke. Apa kabar Mas Arief? Alhamdulillah, terima kasih udah diberi kesempatan untuk berbagi di channelnya Kang Wawan. Ya, saya ini sebetulnya yang meminta beliau ini untuk bercerita karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke video saya, baik itu di komen-komen di video YouTube ataupun komen di Facebook ataupun di grup-grup Facebook tentang kita bicara Facebook di YouTube nggak apa ya? Enggak apa-apa. Sering saya gitu dan nggak sering ya, ada masalah ya. Oke, itu pertanyaan tentang ceritain dong tentang experience-nya Almas gitu ya. Saya itu nggak pakai Almas gitu, meskipun sudah pernah pakai ya itu test drive lah atau pakai punya temen gitu ya. Jadi yang lebih bisa bercerita tentang Almas ya Mas Arief ini. Mas Arief ini sudah setahun ya Mas ya pakai ya, Almas ya? setahun. Dan ada loh videonya waktu kita sama-sama test drive waktu itu. Ya cari aja di channel saya males kasihnya. Supaya cari sendiri Mas. Kalau cari sendiri ketemu video yang lain kan ditonton juga. Ya Mas Arief. Ya, gimana Kang? Pertama-tama saya pengen tanya nih. Saya mengenal Mas Arief ini
saya nggak tahu ya, ini persepsi saya, apakah memang itu Mas Arif beneran. Dulu kan Mas Arif ini Honda minded, bener nggak? Ya. Itu bener. warisan dari orang tua. Pokoknya Honda ya. Bukan hanya mobil, motor juga iya. Motor juga. Sekarang motornya Honda. Enggak. Mohon maaf ya Honda, kita nggak dibayar oleh pihak manapun. Oke, ini hanya sekedar Ya ingin mencoba yang lain. cerita aja ya. Iya. Mas Arif ini salah satu orang yang berhasil terprovokasi oleh beberapa video YouTube saya. Dan kita memang sering ketemu, berkali-kali ketemu. Kalau bicara tentang otomotif, ya saya bicara tentang Wuling pasti. Kan saya pakainya Wuling, ya nggak bisa bicara yang lain lagi. Dulu saya pakai Grand Livina, ya udahlah, itu ada videonya juga. Tapi kita sekarang fokus di Almas ya. Mas Arif, kenapa kok menentukan Almas pada saat itu? Bukan dari saya loh ya. Kalau dari saya udah jelas ya. Tapi dari Mas Arif sendiri, kenapa kok waktu itu aku beli Almas deh? Karena keputusan ada di sana, bukan di sini. Iya. Dimulai dulu dari kenapa beli Wulingnya dulu. Oh iya, kenapa beli Wuling? Terus terang, saya di kepala saya ya, Mas Wawan, Kang Wawan ini punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman, dan salah satu pengalaman yang menurut saya cukup tua di dalam dirinya adalah soal mobil otomotif. Nah, di kepala saya sih sederhana. Ini orang udah paham otomotif, kenapa belinya mobil Cina? Gitu. Maksudnya, kalau misalkan saya pikirnya orang ini adalah orang yang nggak paham, mungkin bisa saya buat argumentasi yang berbeda. Ini orang udah paham lama tentang mobil, kenapa beli itu? Jadi dengan saya ngikutin video-video di channelnya Kang Wawan dan ngobrol dengan Kang Wawan, akhirnya saya terprovokasi untuk membeli Wuling. Lalu kenapa Almas? Jadi sebetulnya Kang Wawan, pilihan kenapa Almas itu terus terang lebih kepada kebutuhan saya. Saya teman-teman tidak seprofesional Kang Wawan untuk urusan parkir. Ini Kang Wawan main ke rumah saya itu, dari rumah saya mundur ke sana, nggak lihat Ya, Kang Wing. sebagai gambaran, rumahnya Mas Arif ini ada di Jalan Buntu ya. Ya, Artinya pojokan pas di Buntu. Jadi kalau masuk itu kalau kepalanya dulu, pulangnya pasti mundur. Kalau Mundurnya lumayan loh kan? Oh, lumayan lah ya, sekitar 4-5 rumah ya. Iya, 4-5 rumah lah. Gitu. Ya itu sebagai tambahan informasi aja. Saya apa ya, boleh dibilang ngacak loh. Wah, saya bukan orang yang belum sampai skillnya kayak Kang Wawan. Sehingga kebutuhan saya pertama kali waktu memutuskan mau mengganti mobil adalah harus ada kamera 360. Harus ada kamera 360 untuk menutupi kekurangan. Iya. Dan Wuling Almas punya ya. Nah, itu dia. Awalnya melirik juga merek lain, tapi harganya Kang Wawan. Jadi gini, orang kan punya minatnya sendiri-sendiri ya Kang Wawan. Ada orang yang dia tuh spend money nggak hitungan kalau urusan beli buku, tapi dia untuk urusan gadget mikir-mikir gitu loh. Jadi bukan masalah, tapi kurang minat di situ. Nah, saya masih mikir-mikir sih, aku kalau keluar duit segitu, sementara ada yang bagusnya juga nggak kalah, harganya bisa segitu, ya kan milih situ kan. Oh, gitu ya. Harga sebelah kualitas ya. Iya. Artinya kita jadi bertanya nih, Wuling yang kemurahan apa merek sebelah yang kemahalan? Nah, dari cerita saya nanti akan terjawab kan. Wuling Almas saya itu pernah suatu saat sore-sore hujan, angin kencang, kejatuhan dahan gede sekali. Oh iya. Saya cerita pernah cerita. Sampai kejatuhan di bagian depan. Dahannya kira-kira sebesar ini? Wah, gede lah, sampai dueng. Kabin Almas itu kedap sekali. Ya. Itu kurang sekali. Dan ketika saya mampir ke tukang ketok itu, tukang ketoknya sekuat tenaga, Kang. Pueng. Ini mobil apa toh Pak? Kok tebal sekali Pak? Di situ saya membuktikan, oh ternyata harga segitu itu ternyata tidak mengurangi kualitas platnya gitu. Ya. Itu baru dari sisi body ya. Iya, baru dari sisi body. Saya membuktikan sendiri itu. Dan yang ngomong tukang penteng loh. Ketok magic. Enggak, saya kepengen gambaran aja. Apakah dahannya sebesar tangan ini? Ya sekitar itu. Sekitar ini ya, jatuh ya. Gede. Itu dalam kondisi cuaca ekstrim ya, buruk. Iya, anginnya kencang. Dan kecepatan saya nggak cepat itu. Kalau cepat mungkin kena kaca. Itu di kap mesin ya, Mas. Iya. Buar. Itu kalau bukan Almas mungkin
Bonyok. Kalau Brio mungkin juga. Nah, Mobilnya Mas Ali sebelumnya Brio. Kok Brio, sorry. BRV. BRV ya. Sama B-nya Mas soalnya. Kemudian sebenarnya pertama adalah kamera 360, yang kedua adalah saya kan tahu sendiri ya Kang Wawan, mengalami cedera ligamen yang pemulihannya tidak sebentar. Iya. Ligamen itu lutut situ. Oke. Nah, sehingga saya merasakan waktu mobil sebelumnya yang MPV sebelumnya merek sebelah, kaki saya kan cenderung mendorong. Ya, karena delosor ya. Delosor ya, kayak sedan gitu. Iya. Nah, itu memicu sakit, sering kumat. Sakit di lutut Itu. Padahal ligamen kuncinya itu sembuh kalau nggak kepicu. Jadi solusi saya adalah cari kendaraan yang posisinya nginjek. Posisi pedalnya ada di bawah, bukan di depan. Betul. Dan itu dari obrolan dengan Kang Wawan ya SUV, harus SUV. Sehingga kenapa Almas sebetulnya? Jadi sebetulnya kalau kenyamanan yang dua tipe sebelum Almas pun nyaman ya. Cuma kebutuhan saya adalah harus ada kamera 360 dan harus posisi duduknya itu tegak, membantu membantu. Tegak dalam artian sejak pakai ini saya nggak pernah sakit lagi. Iya. Berarti Almas itu sebagai fungsi terapi ada. Betul. Jadi boleh dibilang saya memilih itu karena keperluan saya itu. Kesimpulannya, teman-teman yang cenderung punya penyakit lutut dan satu lagi, dan yang parkirnya nggak bagus dan yang punya masalah dengan parkirnya selalu miring atau nyenggol kiri kanan, itu bahkan kamera 360-nya bisa di-setel saat kita jalan maju ya. Betul. Kita bisa, ya betul. Karena ada beberapa mobil yang aktif hanya pada saat mundur ya. Iya, itu maju pun bisa. Jadi bisa lihat depan juga bisa. Itu juga sangat membantu bagi yang nggak bisa lihat di bawah. Betul. Itu ya. Yang bukan semua orang nggak bisa lihat lah, tapi memperkirakan. Barangkali bempernya takut kena pohon di depan. Ada teman-teman yang jago nyupir tentunya udah paham. Oh, depannya ini kena apa enggak. Kalau yang nggak jago nyupir loh, saya mengakui itu harus pakai kamera depan, apalagi pasar tumpah ya Mas. Oh, iya. Pasar tumpah itu banyak mbok-mbok yang di bawah-bawah itu pada gelar dagangan. Iya. Takut kelindes ya Mas. Iya, saya waktu pulang dari berkunjung ke sebuah tempat yang sakral itu lewat pasar-pasar tumpah gitu, orang jualan bunga macam-macam. Santai aja Mas. Wah, kelihatan. Hanya ngeklik saja udah kelihatan depannya ya. Itu sebenarnya untuk menghibur diri saya yang untuk upgrade skill butuh waktu. Itu bukti bahwa teknologi memudahkan manusia. Terus apa lagi Mas selain itu? Itu dari aspek kebutuhan ya Mas ya. Maksudnya alasan awal kenapa saya memilih Almas ya. Jadi itu. Nah, sementara yang lain-lain itu terus terang di luar ekspektasi. Jadi karena dorongan kebutuhannya hanya itu kan saya tidak berekspektasi lebih. Bener ya? Tidak berekspektasi lebih. Nah, tapi pertama kali experience pertama adalah senyapnya kabin. Iya. Jadi biasanya itu kalau di lampu merah itu kan di sebelah ada motor, suaranya masuk, ngobrol pun masuk. Iya. Kok saya matikan tape mobil, nggak dengar ya kan? Nggak dengar loh. Jadi waktu itu masih belum tahu tebalnya plat Almas itu belum tahu. Jadi di situ senyapnya kabin, kemudian nyamannya posisi kursi dan sebagainya. Ya kalau saya jelaskan akuarium atasnya. Itu untuk pamer kan. Barangkali ada orang di atas yang mau ngeliat gitu. Iya, alasan utamanya sebetulnya karena memang kebetulan untuk Almas ini yang ada kamera 360-nya ada sunroof-nya itu kan. Sebetulnya. Ya, moonroof lah. Panjang panoramic roof. Oke, panoramic roof. Yang lain-lain apa ya? Ya rasanya mewah gitu. Rasanya mewah. Gimana ya? Interior kulit. Iya. Membeli mobil seharga itu merek lain sepertinya saya tidak melihat akan mendapatkan. Seharga itu tuh berapa? Ini perlu tahu nih. Iya. Kemarin itu 330 sekian karena ada cashback gitu. 330-an sekian untuk tipe. Ya, 340 lah ya. 340 lah ya.
Nggak tahu kalau sekarang, tapi waktu itu kebetulan dapat. Itu 340 rasa-rasanya dapat mobil yang yang sebelah, merek sebelah, fiturnya kurang lebih sama, harganya udah di atas 600 loh. Lebih. Lebih. Yang ada kamera 360 loh kan? Iya. Karena syaratku kan harus compare-nya ada kamera itu. Oh iya Mas Arif, ngomong saya ingat. Ada juga pertanyaan yang masuk, kan pakai panoramic roof ya? Ya. Itu kalau hujan bocor nggak sih? Karena ada beberapa yang bilang katanya, oh ada yang bocor, ada apa? Rembes gitu ya. Rembes. Itu sebenarnya gimana sih? Pengalaman selama ini apakah rembes atau tidak? Terus terang sampai hari ini tidak ada masalah dengan itu. Jadi tidak ada rembes atau apapun, bahkan saya nyuci atas itu disiram gitu ya nggak ada masalah dengan itu. Dan kalau teman-teman misalkan meragukan soal itu, sebetulnya teman saya punya mobil yang harganya 2 kali lipat itu. Ya panoramik roofnya rembes hujanan di parkiran dan mobilnya banjir. Saya nggak perlu sebutkan ya. Jangan kalau yang jelek jangan disebutkan. Jangan ya. Tapi artinya maksud saya adalah kalau kita bicara tentang masalah itu tidak hanya kasusnya dengan masalah ini mobil Cina ini bukan ya. Karena merek sebelah kayaknya itu kasuistis ya. Betul, kasuistis tidak semua. Jadi satu merek pun tidak semua produk mengalami hal yang sama. Jadi sejauh ini nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah dengan. Jadi boleh dibilang ya. Masalah saya selama 1 tahun menggunakan Almas adalah kenapa nggak dari dulu? Nih, teman-teman ya, Kang Wawan ini pernah suatu hari di mobil saya yang persis sebelum ini. Itu tuh saking mobil saya itu kalau jarang dipakai itu berdebu. Lalu Kang Wawan ini mungkin saking dengan temennya begitu peduli ditulis dicuci ya Mas itu, dan itu tulisan itu sampai tergurat di hati saya gitu loh. Saya tulis di kaca belakang itu kan kotor bisa ditulisin gitu ya. Dicuci ya Mas ya. Anda bisa bayangkan betapa malasnya saya. Tapi sejak punya Almas ya, itu boleh dibilang kalau nggak capek banget baru saya nggak nyuci. Hujanan dikit tak cuci Mas. Seumur-umur punya mobil ya. Seumur-umur punya mobil. Karena saya merasa aku merasa bahwa ngeluarin duit segitu tuh worth it banget ya. Sehingga aku ingin gift juga. Ini mobil ini udah ngasih gue lebih dari ekspektasi. Ya saya juga masih cuma nyuci aja nggak mau gitu. Iya. Selama ini nggak ada trouble ya Mas ya? Nggak ada trouble ya. Kalau mungkin kan beberapa orang ada yang mengeluhkan tentang lag ya, turbo lag ya. Turbo lag itu pun sebenarnya saya rasakan di mobil sebelumnya yang juga CVT, tapi memang Almas agak lebih telat sedikit. Nah, tetapi kalau teman-teman menggunakan mode manualnya yang Triptronic atau apa Mas? Iya, itu nggak ada masalah dengan itu. Tapi bagi saya yang bukan tipe pembalap itu no problem ya. Dan ya karena hanya ingin menambah supaya tidak seperti nuansa CVT banget, akhirnya saya tambahin itu loh Mas, apa namanya tuh yang throttle controller. Throttle controller itu untuk tarikan bawahnya tuh jadi responsif sekali, hanya itu aja. Tapi ini saya nggak bilang kelemahan, cuman ada beberapa orang yang biasa pakai manual. Rata-rata pindah CVT itu merasa kok lambat banget sih. Iya. Bukan hanya bullying loh ya. Ya itu bukan kelemahan, ciri khas CVT itu. Nah, kalau teman-teman kepengen ini di luar merek ya. Kalau teman-teman kepengen yang matic tapi responsif, jangan pilih yang CVT, pilih yang Gear AT. Wah, itu udah ilmunya saya nggak nyampe. Itu ada di video saya yang lain ya. Perbedaan antara matic itu ada, ya lihat aja lah videonya. Apa ya? Jadi sampai sejauh ini sih, saya kan juga pernah nyetir mobil macam-macam ya Kang ya. Ya rentalan ya macam-macam gitu. Dan sepanjang saya punya mobil ini adalah mobil ketiga. Sebelumnya sebuah city car hatchback. Jazz. Ya. Aku langsung bisa tebak. Kemudian lebih gede dikit. Iya, PRV. Adanya Jazz agak panjang. Jadi mobil ketiga. Sejauh ini saya merasa ini adalah salah satu pembelian saya yang paling worth it untuk investasi beli mobil ya. Makanya saya terima kasih sekali kepada Kang Wawan yang tidak henti-hentinya untuk memprovokasi. Siapa lagi yang mau diprovokasi?
Enggak, tapi saya bukan gini. Saya tidak wuling minded dan saya tidak dibayar wuling. Iya, karena beliau pun kemarin mereview mobil yang merek sebelah. Ya, dan saya pun puas juga sekali sama. saya juga pernah mereview Hyundai Kona, ya, cari aja videonya di channel saya ada. Dan itu juga pengen saya miliki. Jadi saya tidak bener-bener bukan wuling Brand ambassador. bukan brand ambassador wuling. Saya tidak dibayar oleh wuling, tapi saya menceritakan kepuasan saya memakai suatu produk. Nah, seperti itu. Mungkin Mas Arif juga bukan menjadi duta wuling, tapi puas dengan memakai produknya wuling. Karena pernah ngalamin pakai merek-merek yang lain dengan harga yang mungkin relatif mahal, tapi fiturnya begitu, ya cuma begitu doang gitu ya. Jadi kalau saya sih kan sebetulnya saya tidak tergoda oleh teman-teman itu tergoda untuk menyerang merek lain. Tapi sering saya terpaksa lakukan karena saya diserang. Nangkap ya teman-teman, kalau misalkan ini kok video ini kayak saya seperti kayak agresi ya kepada merek lain, tidak. Karena kadang teman-teman yang minded di merek lain yang nyerang kami duluan, nyerang saya terutama. Jadi kok belinya mobil Cina sih, belinya wuling sih gitu, macam-macam. Sehingga saya di video kali ini ingin mengangkat bahwa pakai dong biar tahu. Iya, test drive lah minimal. Iya, pakai dong biar tahu. Jadi tidak dalam rangka maksud menjelekkan merek lain, tapi saya mengadvokasi yang selama ini didiskreditkan. Iya, saya juga pernah cerita di video saya sebelum-sebelumnya bahwa saya bersikap netral dalam arti kata ketika wuling bermasalah, saya juga bilang bermasalah. Ada banyak videonya di video saya yang lainnya. Tapi masalah-masalah itu semua dapat diatasi dengan waranti tadi. Jadi saya benar-benar berterima kasih juga terhadap AJM, khususnya SGMW ya, yang untuk main dealer ATPM-nya di Indonesia, dan AJM main dealernya di Jawa Tengah DIY. Kita terima kasih karena seluruh komplain saya dan teman-teman ditanggapi dengan baik. Yang garansi juga, klaimnya juga mudah ya, diganti juga. Ya kita maklum lah, karena khususnya Convero ya. Convero itu kan bener-bener dia leader di pertama kali keluar. Itu yang banyak pertama kali yang mengalami bulian. Iya, pertama kali dan itu pun mengalami banyak trouble. Khususnya di tahun-tahun awal di 2017. Kebetulan wuling saya 2018 ya, jadi hampir tidak ada trouble. Dan kita tidak dibayar wuling sekali lagi. Enggak. Jadi saya tidak ada gunanya juga membela wuling sebetulnya. Wuling bukan milik kita. Ya, posisi saya teman hanya mengadvokasi sesuatu. Iya, seperti itu. Seperti halnya teman-teman juga tidak memiliki brand wuling, tidak memiliki brand Toyota. Toyota sama wuling itu cuma kita numpang pakai aja, atau Daihatsu atau apalah mereknya. Enggak usah kayak agama kan. Nah, ini jadi agama. Dulu pernah dibahas Mas Arif, nanti jadi agama baru nih.